Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Channel, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan membahas tentang sahabat Rasulullah, yaitu Nuaiman radhiyallahu an. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan juga kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk pembangunan masjid. Masjid Nurul Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Jika Anda ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Nuaiman radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk dari kaum Ansor. Beliau memiliki nama asli Nuaiman bin Amr al-Ansari. Beliau terkenal pada masa kenabian sebagai salah seorang sahabat yang humoris, seringkali membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dengan ulahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa karena dia sering membuatku tertawa. Awalnya Nuaiman adalah seorang pecandu alkohol atau pemabuk. Beliau pernah ditangkap karena perbuatannya tersebut. Namun bukannya kapok, beliau kembali mengulangi perbuatannya itu, yaitu meminum khamar. Sampai suatu ketika Rasulullah menitahkan, jika Nuaiman tidak berhenti meminum khamar, maka hukum mati dia, perintah Rasulullah. Umair, salah seorang sahabat Nabi yang mendengar perintah Rasulullah tersebut pun berkomentar, "Laknat Allah pada Nuaiman," ujarnya. Walaupun saat itu Nuaiman adalah seorang pemabuk, tetapi Rasulullah mencintainya. Mendengar komentar Umair, Rasulullah kemudian berkata, "Janganlah engkau melaknatnya wahai Umair, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya," kata beliau. Nuaiman memang mencintai Allah dan Rasulnya. Terbukti beliau adalah salah seorang ahlu Badr, yaitu salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Nuaiman kerap kali membuat ulah yang membuat Nabi tertawa. Pernah suatu hari Nuaiman sedang sakit mata dan Rasulullah pun menjenguknya. Saat itu Nuaiman sedang makan kurma dan Rasulullah pun bertanya, "Bukankah engkau sedang sakit mata wahai Nuaiman? Mengapa engkau makan kurma?" tanya Rasulullah. Dengan santai Nuaiman pun menjawab, "Aku makan dengan mata yang satunya wahai Rasulullah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah tertawa bahkan sampai terlihat gigi-gigi gerahamnya. Dalam kisah lainnya, suatu hari Nuaiman ingin sekali memberi hadiah madu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memang mencintai Nabi. Nuaiman kemudian memesan madu dari seorang penjual. Ketika ingin memberikannya kepada Rasulullah, Nuaiman mengajak serta si penjual madu tersebut kepada Rasulullah, kemudian memberikan madunya kepada beliau. Dengan senang hati, Rasulullah pun menerima pemberian Nuaiman tersebut. Kemudian beliau membagikan madu tersebut kepada para sahabat. Tanpa sepengetahuan Rasulullah, Nuaiman kemudian berpesan kepada penjual madu tersebut untuk menagih uang sebagai bayaran dari madu tadi. Kemudian sang penjual madu pun berseru, "Bayarlah harga maduku," katanya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah yang sedang membagikan madu kepada para sahabat pun berkata sambil tersenyum, "Ini pasti ulah Nuaiman." Kemudian beliau pun menghampiri Nuaiman dan bertanya, "Mengapa kau lakukan ini wahai Nuaiman?" Nuaiman kemudian menjawab, "Aku ingin memberikan kepadamu kebaikan wahai Rasulullah, tetapi aku tidak memiliki apa-apa untuk kuberikan padamu." Rasulullah kemudian tersenyum dan para sahabat pun ikut tertawa.
Dari hal tersebut dikisahkan bahwa Nuaiman mendapatkan dua kebaikan, yaitu menyenangkan Rasulullah dan membuat para sahabat tersenyum. Dalam kisah lain juga diceritakan bahwa suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an ingin berdagang ke kota Busra, dan beliau meminta izin Rasulullah untuk mengajak Syuaibit bin Harmalah dan Nuaiman untuk membantu bisnisnya tersebut. Syuaibit saat itu diberikan tugas untuk menjaga makanan, karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat menjaga amanah. Dan ketika hari mulai siang, Nuaiman merasa lapar, kemudian meminta makanan kepada Syuaibit. Nuaiman berkata, "Wahai Syuaibit, berikanlah aku sepotong roti untuk aku makan." Syuaibit saat itu menolak permintaan Nuaiman dengan alasan menunggu Abu Bakar tiba, karena saat itu Abu Bakar sedang pergi dan Syuaibit diamanahkan menjaga makanan. Dengan sedikit mengancam, Nuaiman kembali berkata, "Berikanlah aku makanan itu, atau kau akan kuberi pelajaran," katanya. Syuaibit tetap tidak mengabulkan permintaan Nuaiman dengan alasan menjaga amanah sampai Abu Bakar kembali. Nuaiman tidak berkata apa-apa. Kemudian dia pergi ke pasar dan mencari tempat orang menjual hamba sahaya. Setelah menemukannya, beliau kemudian menanyakan harga hamba sahaya yang dijual tersebut, yang masing-masing harganya berkisar antara 200 sampai 300 dirham. Lalu dia berkata kepada penjual hamba sahaya tersebut, "Aku ingin menjual hamba sahayaku dengan harga murah, yaitu 20 dirham saja," katanya. Sang penjual tentu saja tidak percaya dengan perkataan Nuaiman tersebut. Lalu Nuaiman beralasan kenapa dia menjualnya dengan sangat murah, karena hamba sahayanya itu memiliki aib, yaitu hamba sahayanya itu selalu menyebut dirinya orang merdeka dan tak pernah mengaku sebagai hamba sahaya. Akhirnya sang penjual pun setuju untuk membeli hamba sahaya tersebut dengan harga yang sangat murah. Nuaiman kemudian mengajak pedagang tersebut kepada Syuaibit. Ketika ingin ditangkap dan dijual, Syuaibit pun menolak dan berkata, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka," katanya. Si penjual tadi pun berkata, "Aku sudah tahu kekuranganmu. Kau tidak akan mengaku sebagai hamba sahaya," katanya, sambil ingin menangkap Syuaibit dibantu oleh teman-temannya dan kemudian membawanya ke pasar. Nuaiman kemudian membelanjakan uang hasil menjual Syuaibit tersebut untuk membeli makanan, minuman, dan juga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama setelah itu, Abu Bakar pun kembali dan menanyakan di mana Syuaibit. Dengan polos Nuaiman pun menjawab, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun kaget dan menanyakan kenapa Nuaiman menjual Syuaibit. Nuaiman kemudian menceritakan semuanya. Abu Bakar pun tertawa mendengar cerita tersebut. Kemudian beliau ke pasar untuk menebus Syuaibit kembali. Sesampainya di Madinah, kejadian itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah, dan beliau pun tertawa sampai terlihat gigi-gigi gerahamnya. Dikisahkan bahkan sampai 1 tahun, setiap ada tamu, Rasulullah selalu menceritakan kejadian tersebut dan beliau masih saja tertawa. Dari kisah Nuaiman tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya bercanda untuk menghidupkan suasana itu sangat penting agar kita tidak terlalu tegang karena terlalu serius. Dan juga jangan pernah memandang orang lain dari masa lalunya. Seperti halnya Nuaiman yang dulunya seorang pemabuk, tetapi beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dalam kesehariannya pun masih menyempatkan untuk bersenda gurau, untuk mencairkan suasana. Tidak selamanya beliau selalu serius, akan tetapi humor beliau tidak pernah mengandung kata dusta dan beliau bergurau pada tempatnya. Demikian pula halnya kita. Dalam keseharian, senda gurau atau candaan itu juga diperlukan agar kita terhindar dari stres yang menyebabkan berbagai penyakit. Tetapi dalam bercanda, hendaknya kita meniru apa yang Rasulullah lakukan,
yaitu bercanda pada tempatnya dan jangan berdusta walaupun dalam candaan. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.